Nah, maka gimana caranya? Nah, gitu ya. Biar kita di sakaratul maut itu kita mengingat Allah, maka jadikanlah Allah itu berkesan di dalam diri kita. Maka talqinul dzikri itu ada dua kita dapat, zikir khafi dan zikir jahri. Maka zikir khafi itu ingat ketika lupa, ingat ketika lupa. Nah, sampai sekarang juga sambil dengerin dalam kolbu kita zikir khafi gitu ya. Nah, ketika tadi zikir jahri itu untuk betul-betul kita, kenapa kita perlu yang bidorbin syadidin dengan kekuatan yang mantap? Karena kolbu kita itu fahiya kal hijaroh. Kolbu kita itu au asyaddu qaswah, seperti layaknya batu atau lebih keras daripada batu. Kalau zikir kita la ilaha illallah, nah itu seperti batu yang keras tapi dipukulnya pelan-pelan gitu. Bisa pecah tapi 1000 tahun baru pecah tuh. Nah, tapi dengan zikir yang bidorbin syadidin bisautin qawiyin, yang pertamanya biwuduin tamin gitu ya. Itu bisa hancur dengan cepat, kolbunya cepat luluh, Allahnya masuk ke dalam kolbu kita lebih berkesan. Nah, itulah enaknya ditalqin zikir, berkesan dalam kolbu kita. Kesannya seperti apa? Susah dipisahkan, seperti gula dengan manisnya. Bisa nggak misahin gula dengan manisnya? Bapak Ibu, satu ketika Abah Anom, pangarsa Abah itu ditanya, Abah, saya tuh punya kendala ini, saya punya ujian ini, ujian itu, saya tuh pengen naik jabatan, saya pengen ini, pengen itu. Gimana caranya? Ya buatlah Allah mencintainya. Maka jawaban pangarsa Abah itu seperti ini, Bapak Ibu. Abah, saya ujian saya banyak, Abah. Zikir sing seueur bager. Nah, ada yang tahu? Zikir yang banyak. Jadi solusi dari kehidupan di dunia dan di akhirat untuk ikhwan thoriqah Qadhiyah Naqsyabandiyah, intinya akar dari semua solusi dari ibadah itu akarnya adalah zikir ternyata. Nah, innani anallah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Fa'budni itu artinya apa? Sembahlah aku. Salah satu contoh sembah adalah dengan sholat. Bentuk ibadah bukan hanya sholat ya, atau sholat doang. Bukan hanya sholat. Sholat salah satu contoh. Wa aqimis sholata lidzikri. Inti dari sholat apa? Zikir. Maka khusyuk, faktor penentu khusyuk bukan tahu arti, bukan tahu makna, tapi ingat sama Allah, zikir. Bukan berarti tahu makna itu jelek, itu bagus, pendukung kehusyuan. Ya, tapi kalau itu penentu kehusyuan, orang Arab harusnya lebih khusyuk daripada kita. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, karena bahasa Arab, bahasa mereka, tapi belum tentu. Maka kunci rumus khusyuk adalah lizikri, zikir sama Allah, ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, insya Allah kajian kali ini temanya adalah tentang destinasi cinta. Kayaknya dibikin novel keren juga ya, destinasi cinta. So sweet ya. Tapi sebelum masuk ke destinasi cinta ini, saya ada sebuah kisah. Tapi kisah ini adalah Bapak Ibu semua nanti akan ada pertanyaan, yang mana jawabannya bisa jadi di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi Bapak Ibu semua harus menyimak dari awal sampai akhir. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Kalau pada pegang handphone ya, daripada WhatsAppan, berarti catat aja nanti, karena ini akan rumit nih. Jadi kalau perlu ya, kalau yang memorinya kuat boleh diingat. Tapi kalau sekiranya kayaknya saya memori tinggal 5 mega ini. Nah gitu, itu boleh dibantu dengan handphonenya masing-masing. Nah ya, jadi Bapak Ibu siap-siap ya kisahnya. Bayangkan Anda sedang mengendarai bis, di depan mata Anda ada 3 wanita cantik. Ada berapa? 3 wanita cantik. Yang pertama adalah Mary, yang kedua adalah Kemuning, yang ketiga adalah Putri. Saya ulang ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Mary, yang kedua Kemuning, yang ketiga Putri. Mary ini senangnya pakai busana muslimah warna merah, kecuali kerudungnya warna kuning. Nah makanya ini perlu dicatat ya, takut lupa nih. Nah nanti ada pertanyaan soalnya. Lalu Kemuning senangnya baju warna kuning, kecuali kerudungnya warna putih.
Putri senangnya baju warna putih kecuali kerudungnya warna merah. Loh ya, gantian. Mary masuk ke dalam bis, menempati kursi duduk nomor 3, lalu Kemuning nomor 5, Putri nomor 7. Nah, kalau nggak dicatat kan pusing ya. Nah, lanjut ya. Lalu Mary ini ada datang pengemis masuk ke dalam bis. Mary ngasihnya 5.000, Kemuning ngasihnya 10.000, Putri ngasihnya 15.000. Mary sampai di tujuan jam 11, Kemuning jam 12, Putri jam 13. Mary di Rawamangun, Kemuning di Ciracas, lalu Putri di TMII lah, biar nggak terlalu jauh dari Ciracas. Oke, Taman Mini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jangan dulu dijawab Bapak Ibu semua. Pertanyaannya adalah yang pertama, siapakah supir bis tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu ya. Oke, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apa warna baju dari supir bis tersebut? Oke ya Bapak Ibu semua, saya pengen tanya survei dulu ya, jangan dulu dijawab, cuman angkat tangan aja. Siapa di antara Bapak Ibu semua, pertanyaan yang nomor pertama yang jawabannya supir bis tersebut adalah Mary? Boleh tunjuk tangan? Ini ada 5.874 orang soalnya nih. Nah, jadi saya harus survei. Yang kedua, siapa yang yakin bahwa jawabannya supirnya adalah Kemuning? Oke, nggak ada ya. Yang Putri? Nggak ada. Yang nggak ada jawabannya, nah emang nggak ada jawabannya gitu ya. Dari tadi perasaan nggak bahas itu ya. Oke, yang nggak ada jawabannya boleh tunjuk tangan. Kayaknya nggak ada jawabannya. Oke, satu orang. Oke, 2, 3, mulai ya. 5, 6, 7. Yang lainnya gimana nih? Coba saya survei. Yang nggak mau ngacungin tangannya silahkan acungkan tangannya. Tuh, ini gimana ceritanya? Yang nggak mau ngacungin tangan kok ngacung, gimana ceritanya? Kan nggak mau saya bilang. Oke, siapa yang selain tadi yang ada jawabannya tapi di luar Mary, Putri, Kemuning? Boleh nggak saya tahu berapa orang? 1, ada lagi? Yang ada jawabannya tapi selain Mary, Putri, Kemuning? 1 ya? 1, sebentar. Nggak ada lagi? 1 ya? Boleh Mbak Pia? Iya. Saya. 1 orang yang menjawab saya. Oke. Jadi apa warna bajunya? Batik warna biru. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Tuh yang menjawab saya di antara 5.874 orang yang hadir pada kesempatan kali ini, yang berhasil menjawabnya saya adalah hanya 1 orang. Lihat ya. Nah, pertanyaannya, emang ada nggak bahasan tadi tentang Bapak Ibu? Mari kita 3 menit yang lalu ya, saya ulang ceritanya ya, sedikit 3 menit yang lalu saya ulang. Bapak Ibu, saya ulang seperti ini. Ceritanya seperti ini. Bayangkan Anda sedang mengendarai bis, di depan mata Anda ada 3 wanita cantik. Ada berapa? 3 wanita cantik. Berarti supirnya siapa Bapak Ibu? Loh, kok tadi nggak ada jawabannya? Gimana ceritanya? Tadi nggak ada jawabannya ya? Kok sekarang ternyata pas setelah di rewind baru ngeh. Oh iya ya, ada jawabannya ternyata. Betul? Betul nggak? Pertanyaan saya, kenapa kita kok bisa lupa? Nggak konsen. Apa yang membuat kita nggak konsen? Aktivitas lain ya. Oke, aktivitas lainnya apa nih Mbak Haji nih? Mikirin siapa? 3 wanita cantik. Maka yang di pikiran kita adalah si Mary, si Kemuning, si Putri. Bajunya diingat-ingat, benar ya? Dia ngasih ke pengemis berapa, dia nomor duduknya berapa, tibanya di mana, betul ya? Sehingga kita sendiri lupa bahwa dari tadi kita yang nyupir. Pas ditanya siapa supirnya, nggak tahu, nggak ada perasaan. Padahal lagi nyupir, benar ya, Bapak Ibu ya? Nah, kisah ini sebetulnya adalah ada maknanya. Jadi Bapak Ibu semua, jangankan jutaan tahun yang lalu. Nah, ini di dalam Quran surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahar lam yakun syai'am madzkura. Bukankah telah datang atas insan satu masa dari waktu yang pada masa itu insan belum dapat dikenali, insan masih dalam bentuk ruh.
Pertanyaan saya Bapak Ibu semua, lebih duluan mana datangnya itu, apakah waktu, apakah manusia? Ayo, lebih duluan mana? Ini dari dalil ini nih. Bukankah telah datang atas insan waktu? Berarti lebih duluan insan atau waktu? Waktu, yakin? Coba saya tes ya. Telah datang atas Mas Agung, Ustadz Denny. Berarti yang duluan datang siapa? Mas Agung. Berarti telah datang atas insan, waktu yang duluan datang siapa? Insan. Nah, tapi insannya masih dalam bentuk roh. Nah, insan belum dapat dikenali. Betul ya Bapak Ibu ya? Maka saya pengen survei yang kedua. Saya pengen tanya, Bapak Ibu, ini saya tanya umur ruhani. Siapa yang umurnya di atas 20 tahun? Boleh tunjuk tangan? 1, 2 semua ya. Siapa yang di atas 30 tahun? Sebentar, kan pelan-pelan Ustaz. Ada yang di atas 30 tahun? Boleh dong, tunjuk tangan dong, tunjuk tangan dong. Siapa yang di atas 40 tahun? Ini masih muda semua nih kayaknya nih. Gak ngacung nih, gak ngaku ya. Di atas 50 tahun boleh saya lihat. Di atas 60 tahun. Di atas 70 tahun. Nah, di atas 80 tahun. Oke. Di atas 90 tahun masih satu orang. Wah, 2 orang sama saya. Di atas 100 tahun. Wah. Di atas 1000 tahun. Wah. Kenapa, Mas? Kok tetap di atas 100 tahun kok tetap ngacung? Kenapa? Karena saya lahir sebelum waktu ada. Sebelum waktu ada. Oke tuh. Yang fokus nih satu orang lagi nih dari tadi nih. Masya Allah ya. Di antara kita yang berapa ribu tadi? 5 ribuan yang datang, yang fokus masih satu. Kan saya tanya apa? Umur ruhani. Umur ruhani. Kalau umur jasmani kita memang sekarang ada yang 30 tahun, ada yang 17 plusnya 50. Ada juga yang 40 tahun sekian. Tapi umur ruhani kita jauh lebih tua daripada waktu. Pas waktu di zaman ruh itu Allah mensyahadatkan kita dengan bertanya, Alastu birabbikum? Kita semua menjawab apa? Bala. Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rob kalian, Tuhan kalian? Kita semua menyaksikan, kita semua bersyahadat. Bala, benar ya Allah, kami menjadi saksi. Maka itulah syahadat primordial, syahadat yang sebelum kita lahir. Maka manusia pas lahir dalam keadaan fitri. Kenapa? Sudah bersyahadat. Pertanyaan saya, masih ingat gak dulu kita syahadat di zaman ruh? Gak ingat. Pertanyaan saya, jangankan di alam ruh, alam rahim kita masih ingat gak di kandungan ibu kita? Waduh, masih ya. Hebat nih ya, berarti memorinya keren nih. Yang lainnya gimana? Kalau saya udah lupa ya, kalau saya ya. Jangankan di alam rahim, jangankan di alam ruh yang sudah lama, baru 3 menit aja tadi kita gak tahu bahwa kita lagi nyupir. Bener gak? 3 menit loh tadi yo. Kita 3 menit kita coba cek, 3 menit kita lupa. Apa yang membuat kita lupa? Si Mary, si Putri, si Kemuning. Maka yang membuat kita lupa bahwa Allah itu adalah Rob kita, bahwa kita tujuan kita mau kemana. Yang membuat lupa adalah contoh si Mary itu apa? Misalkan harta. Si Kemuning itu apa? Misalkan satu tujuan jabatan, ya. Putri apa? Dunia yang kita cari. Itu yang membuat kita lupa bahwa tujuan kita tuh mau kemana. Kenapa? Karena lupa besok harus ngapain ya. Wah, terus ingat kita malah teralihkan oleh berbagai urusan-urusan dunia. Nah, ini Bapak Ibu semua. Dan luar biasanya Bapak Ibu semua, ya. Kita itu adalah ini simulasi, Bapak Ibu. Hidup kita saat ini adalah simulasi untuk nanti alam barzakh. Maksud simulasinya seperti ini. Mohon jangan salah tangkap ya. Ini konteksnya kayak gini. Kita di alam ruh lupa pas masuk ke alam rahim bahwa kita dulunya ruh. Nah, ini ya. Ada lanjutannya nih. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
Fa idza sawaituhu, telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruh ciptaanku. Nah, maka ruh itu baru diturunkan di masa yang sekarang. Nah, Bapak Ibu, di saat di alam rahim kita lupa peristiwa alam ruh. Ketika di alam dunia kita lupa peristiwa di alam rahim. Bapak Ibu, saya pengen tanya sekarang, silahkan dijawab. Man rabbuka? Jawabannya apa? Allahu Rabbi. Bisa jawab sekarang, bisa? Nah, Bapak Ibu, ketika di alam barzakh itu umur di dunia, jangankan tadi hanya 60 tahun, usia waktu itu berapa tahun? Triliunan tahun. Syahadat dulu triliunan tahun, kita meyakini Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Pas ke muka bumi kita ingat gak bahwa dulu pernah syahadat? Enggak. Di alam barzakh Bapak Ibu semua siap-siap. Betapa banyak kaum muslimin yang saat ditanya saat ini, seperti layaknya kita ditanya, semua bisa menjawab Allahu Rabbi. Tapi di alam barzakh banyak yang lupa. Pertanyaannya, kenapa kita banyak yang lupa? Ada yang tahu jawabannya? Karena Mary Putri Kemuning. Bu Aina nih masih inget Mary aja nih ya. Jangan-jangan itu yang berkesan. Karena dunia ya. Oke. Bapak Ibu, kenapa kita lupa? Karena Allah tidak berkesan di dalam kolbu kita. Nah, contohnya gimana? Kita diberikan simulasi mimpi. Nah, di dalam alam dunia itu kita dikasih sama Allah itu contoh. Contoh itu berupa mimpi. Saya pengen tanya, Bapak Ibu yang usia 50 tahun ada? Di atas 50 tahun ada? Tiap hari mimpi enggak? Mimpi? Tiap hari mimpi ya? Ada mimpi ya? Atau enggak tiap hari deh, kadang 2 hari sekali misalkan ya. Ada mimpi ya? Berapa banyak yang kita ingat? Banyak gak yang kita ingat? Kebanyakannya ingat apa lupa? Kenapa bisa lupa? Karena tidak berkesan. Ada gak yang masih ingat? Ada. Kenapa masih ingat? Karena berkesan. Contoh Bapak Ibu, kalau jumpa sama Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, di dalam mimpi, itu pasti berkesan. Maka sampai kapanpun itu peristiwa pasti akan diingat. Kenapa? Karena berkesan, masuk ke dalam kolbu. Bapak Ibu mungkin ada nggak yang pernah bermimpi kiamat? Sampai sekarang, waktu dulu saya mimpi kiamat. Itu kira-kira tahun 2010 mimpi kiamat. Sampai sekarang sudah 13 tahun saya masih ingat detailnya kiamat itu di alam mimpi saya. Nah gitu. Bapak Ibu pernah nggak jumpa sama mursyid? Nah ya, sama guru mursyid. Dan di saat jumpa di dalam mimpi sama guru mursyid, kok sampai detik ini masih ingat peristiwanya. Nah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena berkesan. Maka di alam ruh, di alam barzakh itu Bapak Ibu semua ada yang berkesan. Saking berkesannya, ini satu sahabat itu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Sahabat ini namanya adalah Sayyidina Umar. Nah pas ditanya man rabbuka, itu malaikat Munkar Nakir dimarahin sama Sayyidina Umar. Kamu ngapain nanya-nanya gitu? Allah setiap saat dengan saya, kamu malah tanya-tanya kayak gitu. Saya tiap hari menyembah Allah, ngapain kamu tanya-tanya gitu? Malu itu malaikat Munkar Nakir. Ya balik. Main gaple aja, main gaple. Malu. Nah karena Sayyidina Umar itu luar biasa ya ketaatannya. Kenapa? Berhasil membuat Allah berkesan ke dalam kolbu kita. Nah maka kita alhamdulillah nih sama pangarsa Abah itu ditanamkan talqin. Talqin itu apa? Mengesankan kalimah la ilaha illallah ke dalam kolbu kita. Biar apa? Biar berkesan. Bapak Ibu semua, profesor, doktor yang ilmunya sangat tinggi. Saya sedikit informasi bahwa ketika sakaratul maut itu kondisinya seperti mabuk dan kesadarannya seperti layaknya ngantuk berat. Bapak Ibu kalau mabuk, ngelihat ada orang yang mabuk, ngelihatnya damai nggak? Damai kan, diem gitu kan? Padahal dalam hatinya berkecamuk nggak dia? Berkecamuk. Bapak Ibu pernah mau mabuk darat? Pernah? Mabuk darat di bis? Pernah ya?
Berkecamuk nggak? Kita pengen muntah nahan lagi, pengen muntah nahan, betul ya? Sampai ada yang ngajak ngobrol, diem loh gitu. Kita diem aja gitu. Wah, damai banget ya kelihatannya. Padahal dalam diri kita itu berkecamuk untuk menahan. Maka ketika sakaratul maut kelihatannya damai kan? Padahal sedang dicabut itu sakitnya luar biasa karena ruh itu masuk ke dalam sel-sel. Jadi ruh itu bukan di dalam kolbu saja. Ruh itu bukan hanya di dalam pikiran saja, tapi ruh di dalam setiap sel. Di saat dicabut ruh itu, maka sel-sel itu ngerasakan rasa sakitnya. Maka kalau Nabi Idris itu ditanya seperti apa? Rasa sakitnya seperti dikuliti hidup-hidup. Nah, lalu Nabi Muhammad ditanya seperti apa? Rasanya 300 kali lipat ditebas sama pedang. Itu rasa sakitnya. Dan Bapak Ibu, kondisi kita berkecamuk waktu itu. Nah, maka Bapak Ibu silahkan dicoba, dicubit saja perut kita, dicubit perut kita, lalu ditanya sama orang, kamu gimana kabarnya, bisa jawab nggak tuh? Gimana kabarnya? Gitu kan? Nggak bisa jawab tuh, karena saking sakitnya, apalagi sakaratul maut. Nah, maka kalau kita nunggu talqin pas sakaratul maut, siap-siap, gitu. Nah, nggak akan ngomong la ilaha illallah, susah. Lalu yang kedua, berkesan. Di saat di zaman pas ketika sakaratul maut seperti layaknya ngantuk berat untuk menjawab susah banget. Kalau profesor doktor yang ngantuk berat itu ilmunya sehebat apapun rontok. Coba aja tanya profesor ngantuk berat, lagi ngantuk, ditanya dia rumus-rumus, pusing, dia nggak akan bisa jawab. Nah gitu. Maka apa yang keluar, kalimat keluar ketika sakaratul maut adalah kalimat yang selama hidup di dunianya mengesankan dirinya. Nah, maka yang hidup mengesankan yang disebut adalah hal yang mengesankan. Yang dia impi-impikan adalah mobil, maka yang diingat-ingat pas sakaratul maut itu adalah mobil. Yang diingat rumah, maka yang diingat adalah rumah. Kakek-kakek pas lagi sakaratul maut bilangkan sama cucunya, "Nak, cu," gitu kan. Kakek lagi nggak kuat sakaratul maut ini, cu. Kakek jadi ingat itu rumah. Tolong jangan dijual. Kenapa, Kek? Rumah orang lain gitu ya. Nah, itu bukan rumah kakek. Ya kecuali kalau kamu mau jadi marketing nggak apa-apa. Nah gitu ya. Jadi yang diingat rumah gitu. Susah gitu ya Mas Agung ya. Nah yang diingat adalah dunia. Nah maka gimana caranya? Nah gitu ya, biar kita di sakaratul maut itu kita mengingat Allah, maka jadikanlah Allah itu berkesan di dalam diri kita. Maka talqinul dzikir itu ada dua kita dapat, dzikir khafi dan dzikir jahri. Maka dzikir khafi itu ingat ketika lupa, ingat ketika lupa. Nah sampai sekarang juga sambil dengerin dalam kolbu kita dzikir khafi gitu ya. Nah ketika tadi dzikir jahri itu untuk betul-betul kita, kenapa kita perlu yang bidorbin syadidin dengan kekuatan yang mantap, karena kolbu kita itu fahiyakal hijaroh. Kolbu kita itu au asyaddu qaswah, seperti layaknya batu atau lebih keras daripada batu. Kalau zikir kita la ilaha illallah, nah itu seperti batu yang keras tapi dipukulnya pelan-pelan gitu. Bisa pecah tapi 1000 tahun baru pecah tuh. Nah, tapi dengan zikir yang bidorbin syadidin bisautin qawiyin, yang pertamanya biwudhu'in tamin gitu ya. Itu bisa hancur dengan cepat, kolbunya cepat luluh, Allahnya masuk ke dalam kolbu kita lebih berkesan. Nah, itulah enaknya ditalqin zikir, berkesan dalam kolbu kita. Kesannya seperti apa? Susah dipisahkan, seperti gula dengan manisnya. Bisa nggak misahin gula dengan manisnya? Nggak bisa. Atau garam dengan asinnya, bisa nggak memisahkan garam dengan asinnya? Nggak bisa. Nah maka nanti Bapak Ibu semua, yang bisa mengesankan adalah jika kolbu ingat sama Allah, zikirnya itu yang seperti gula dengan manisnya. Nah gitu ya Bapak Ibu semua. Maka kita lanjutkan ke sini. Tadi kita sudah masuk ke alam barzakh, kita ke dunia lagi. Nah ya, flashback lagi. Bapak Ibu semua, saya pengen tanya, apa sih alasan Allah menciptakan manusia itu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Alasan Allah menciptakan kita. Saya pengen tanya, apa sih untungnya Allah nyiptain kita? Nah, pernah nggak kita muhasabah ke dalam diri kita, ingat-ingat, ya Allah, kenapa sih aku diciptakan? Kenapa sih Engkau menciptakan aku? Apa untungnya buatmu? Contoh kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kita menciptakan meja ada tujuannya nggak? Ada. Membuat manfaat nggak buat kita? Ada manfaat ya. Bikin laptop ada nggak manfaatnya? Ada.
Ya, bikin dinding ada manfaatnya, ada speaker ada manfaatnya. Apapun yang dibikin itu pasti ada tujuan dan manfaat. Saya pengen tanya, Allah menciptakan kita nih selaku manusia, manfaat buat Allah apa? Saya pengen tanya. Kira-kira dengan adanya kita menambah kekuasaan Allah enggak? Enggak. Allah sudah maha besar. Ketika tidak ada kita, Bapak Ibu, meruntuhkan kekuasaan Allah enggak? Enggak. Allah tetap maha besar. Lalu apa tujuannya? Kenapa sih Allah menciptakan kita? Nah, padahal malaikat pun itu juga bertanya-tanya tuh. Malaikat bertanya-tanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu jawab malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan seorang khalifah. Lalu malaikat menjawab, kenapa kau menjadikan orang yang akan membuat kerusakan? Nah gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya secara kemanfaatannya itu gak begitu bermanfaat kalau buat Allah itu. Bahkan gak ada manfaatnya. Tapi pertanyaannya kok kenapa gitu. Nah ini bertanya-tanya. Ternyata ada satu hal yang para ulama termasuk ulama sufi, itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dasar Allah menciptakan manusia itu adalah karena cinta. Nah, Bapak Ibu kalau punya rasa cinta ada pamrih enggak? Enggak ada. Cinta kepada anak kita, kita ngasih apapun, berharap enggak dari anak kita? Enggak. Nah itu adalah sedikit 0,0000 pangkat kuadriliun gitu, 1 gitu ya, dibandingkan dengan cintanya Allah. Jadi seorang ibu cintanya kepada anaknya itu tidak ada setai kukunya cintanya Allah kepada kita. Seorang ibu ya, dibandingkannya. Nah, seorang ibu yang sangat mencintai anaknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya Allah kepada kita. Nah, luar biasa. Maka Bapak Ibu semua, Allah menciptakan manusia atas dasar apa? Cinta. Nah, saking cintanya Allah, kita itu dijamin oleh Allah. Kita itu diberikan garansi langit. Ada yang tahu nggak jaminan Allah kita apa? Ada 3. Yang pertama apa? Rizki, lalu jodoh, lalu umur, kematian. Betul ya? 3 minimal. Sebetulnya banyak yang lainnya, tapi itu mencakup ke rizki itu. Ini saya tangan, ya ini tangan itu adalah rizki dari Allah. Nah gitu ya. Jadi rizki ini luas. Bapak Ibu semua, kita dijamin oleh Allah rizki, apalagi jodoh dan umur. Tapi banyak di antara kita yang khawatir terhadap jaminan Allah, tapi lalai terhadap yang belum dijamin oleh Allah. Yang sudah dijamin rizki, jodoh, umur. Yang belum dijamin cara mencarinya, nggak dijamin tuh. Bagaimana penggunaannya nggak dijamin. Bagaimana keberkahannya itu nggak dijamin. Bapak Ibu contoh, Bapak Ibu di depan mata akan dapat 1 miliar. Tapi karena nggak tahu kapan itu datang, maka caranya orang menggapai 1 miliar itu beda-beda. Ada yang dengan cara halal, ada yang dengan cara korupsi. Padahal itu udah jadi rizkinya. Jadi korupsi rizki bukan? Rizkinya, tapi dengan jalur yang haram. Nah gitu. Sayang gak kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu bakal dapat 1M. 1M ini sudah pasti, karena sudah Allah jamin rizkinya. Tapi malah ngambil jalur yang haram, yang padahal halal juga bakal dapat 1M itu. Maka kalau ciri-cirinya Bapak Ibu, rizki itu adalah salah satunya orang yang akan sakaratul maut. Pernah gak melihat ini tiba-tiba orang yang lagi sakit parah, tiba-tiba dia sehat. Di akhir hayatnya itu sehat. Dan ketika sehat dia minta makanan yang banyak. Pernah cerita dengar kisah seperti itu? Atau ada yang mengalami? Saudara, kerabat kayak gitu ada gak? Nah, saya kerabat ada yang seperti itu. Nah gitu ya, tiba-tiba kok makannya banyak. Ternyata apa? Yaitu untuk menghabiskan rizkinya. Karena dia gak akan wafat sebelum rizkinya sempurna. Kita tidak akan wafat Bapak Ibu sebelum rizki kita sempurna ke dalam diri kita. Nah gitu ya. Nah ini adalah rizki. Maka Bapak Ibu semua, hewan melata pun dijamin rizkinya oleh Allah. Terkait jodoh juga dijamin oleh Allah. Nah ini yang masih ada yang jomblo nggak nih, saya survei nih.
Kenapa ketawa Pak? Emang masih jomblo? Ya, ada yang masih jomblo ya? Oke, mari kita doakan semoga kembali ke jalur yang benar ya. Amin. Nah ya, kita doakan biar dapat jodoh yang halal, yang baik gitu ya, dan nanti sakinah mawaddah warahmah. Ini terkait jodoh nih seneng banget nih Pak Haji. Gimana terkait jodoh? Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Segala sesuatu ada pasangan-pasangannya. Jadi terkait jodoh bahkan ada ayat populernya ya, segala sesuatu diciptakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan lain sebagainya. Terkait umur juga Allah sudah jamin. Nah ya, tidak sekali-kali dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak dikurangi juga umurnya. Satu ketika ada pemuda yang datang ke Nabi Sulaiman curhat. Di ujung sana ada pria sangat misterius dengan tatapan begitu tajam sekali. Ngeliatin aja pemuda itu. Sampai pemuda itu dia kolbunya bergetar, hatinya bergetar. Ini ada apa nih gitu? Kenapa dia menakutkan sekali? Dia mau ngapain ke saya gitu? Lalu pemuda yang pria misterius itu tiba-tiba menghilang. Lalu bertanya ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi, itu dia siapa? Lalu jawab Nabi Sulaiman, dia adalah malaikat maut. Dia adalah sang pencabut nyawa. Kagetlah pemuda itu, loh, ngapain ke saya? Kenapa dia melototin saya gitu kan? Ya, wahai Nabi, tolong, karena saya takut sama dia, takutnya tiba-tiba dia datang ke saya. Tolong hilangkan saya, kirim saya ke negara yang sangat jauh di India. Lalu jawab Nabi Sulaiman, ketika kamu sudah tiba umurnya, ajalnya sudah tiba, kemanapun itu, kamu bakal mati. Lalu kata dia, pemuda itu tetap kekeh. Ya pokoknya yang penting saya berusaha deh gitu. Daripada di sini nih udah jelas nih kalau di sini nih kelihatan tuh di depan gitu kan. Lalu akhirnya apa? Ya sudah kalau gitu dikirimkanlah ke negeri India. Satu ketika sore harinya itu pria misterius itu tadi datang, malaikat maut itu. Nabi Sulaiman tentunya menegur, kamu kenapa tadi malah nakut-nakutin? Ini pemuda lagi ngobrol sama saya. Kamu kenapa nakut-nakutin? Jawab malaikat maut itu seperti ini. Wahai Nabi, sesungguhnya saya ada appointment, ada jadwal kunjungan sama pemuda itu di India. Kenapa ini masih pagi ada di sini? Saya tuh bingung, heran. Ini si pemuda ini jadwalnya harusnya siang itu dia di India. Saya dapat jadwal dari Allah mencabut nyawa si pemuda ini di India. Kenapa pagi-pagi masih di sini? Ternyata saya sekarang baru sadar gitu. Kata malaikat maut, memang betul tugas saya mencabut nyawa di India. Makanya engkau kirimkan dia ke India mengantarkan nyawa untukku. Loh ya, itulah skenarionya Allah. Satu ketika ada seorang pemuda yang ingin membuktikan bahwa dia itu nggak yakin Allah pasti, ini ada dua ya kisah. Yang pertama pemuda, Allah pasti ada saya itu karena usaha saya. Kalau saya diem nggak mungkin Allah ngasih rizki. Saya diem nih, nggak mungkin Allah ngasih rizki. Maka si pemuda itu mengasingkan dirinya ke gua. Satu ketika di gua itu dia diem terus. Tuh kan lihat, Allah nggak ngasih saya rizki. Buktinya saya diem nggak ada rizki. Nah ini membuktikan saya nggak ada rizki. Tiba-tiba Bapak Ibu ini di satu hutan yang entah di mana jauh sekali dari kerumunan manusia, sangat sepi, sangat jauh dari peradaban, guanya gua tersembunyi. Tiba-tiba datang orang yang mendaki gunung, dia tersesat masuk ke dalam gua. Dia bawa perbekalan. Nah ya, pas bawa perbekalan ngelihat, astagfirullahaladzim kok ada manusia gitu. Lagi diem, ditanya, kamu lagi udah makan belum? Enggak, belum. Kenapa belum makan? Biar Allah aja yang ngasih saya rizki. Nih saya bawa makanan, enggak mau saya dari manusia. Saya pengennya dari Allah. Nah gitu ya. Ya ini kan ada wasilahnya. Ya justru itu, saya kalau wasilah tahu wasilah itu ya maksudnya tuh kalau saya dari diri saya, itu saya udah tahu kamu manusia. Kamu bukan Allah, kamu makhluk. Jangan ikut campur. Ini adalah urusan saya dengan Allah. Nah gitu ya. Akhirnya dia diem. Ini kamu cepat makan, ntar kamu mati gitu. Enggak, diem. Akhirnya apa Bapak Ibu? Si pemuda tadi, dia yang lagi tersesat tadi yang bawa perbekalan, dia makan itu makanan, tapi dia sisakan satu roti yang besar karena kesian. Akhirnya apa? Tetap nggak mau. Akhirnya dibukalah mulutnya.
Dibuka mulutnya, dimasukin rotinya. Nih makan. Pas makan masuk ke mulut. Bener rizki dari Allah. Nah, dia baru nyadar. Bener ya rizki dari Allah. Karena kenapa? Dikunyahin loh. Saking Allah sayang, saking Allah memaksakan bahwa rizki itu pasti dapat gitu. Nah gitu ya, itu adalah keyakinan. Jadi keyakinannya kita harus kuat terhadap rizki. Yang kedua, kisah Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Ada yang ingat gak? Ya, Imam Maliki itu berkata bahwa rizki itu sudah Allah jamin. Meskipun kita nggak bekerja, ini bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan. Kita tujuan kerja bukan nyari rizki, tapi nyari ridho Allah. Rizki urusan Allah. Nah ya, lihat Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu mengatakan nggak mungkin kalau saya nggak usaha. Lihat ya, Imam Maliki meskipun nggak usaha, kalau rizki sudah datang pasti datang. Kata siapa? Imam Maliki. Satu ketika Imam Syafi'i lah kerja dari pagi sampai sore untuk mendapatkan piringan anggur, sepiring anggur. Nah gitu ya, jadi kerja membuktikan, nih lihat ya, saya akan kasih nih anggur ke guru saya. Inilah hasil kerja keras saya. Lihat, kalau kerja keras dapat anggur. Akhirnya apa? Tuh, dengan bangga hatinya Imam Syafi'i mendatangi Imam Maliki dengan membawa sepiring anggur. Wahai guruku, lihat nih hasil usahaku, ikhtiarku, dapat rizki. Silahkan untuk guru, dimakan sama gurunya. Nah, kamu benar dan saya juga benar. Nah, kenapa kamu benar? Benar dengan itu kamu dapat rizki berupa anggur. Dan saya pun benar, dari tadi saya diam, kamu datang ngasih saya anggur. Nah, itu ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi rizki itu adalah sudah jaminan Allah. Jadi kita itu kalau ikhwan thoriqoh itu niat kerja itu bukan untuk rizki. Karena kerja itu ibadah bukan? Ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kita niat kerja untuk Allah. Terkait dengan rizki, Allah yang akan jamin gitu Bapak Ibu ya. Contoh kayak gini, memaksimalkan ikhtiar tujuannya untuk merayu Allah. Kita itu dengan Allah itu ingin ma'rifat, bukankah itu yang kita inginkan? Maka kita ilahi anta maksudi waridho kamatlubi altini mahabbataka wa ma'rifatak. Kita inginnya sama Allah ma'rifat. Maka segala jenis tujuan hidup kita kulluha ibadah. Seluruhnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka kerja kita tujuan untuk ibadah. Jangan salah. Jangan kerja untuk rizki Bapak Ibu. Kerja untuk rizki ya dapatnya rizki doang. Tapi kerja untuk ibadah dapatnya Allah ngasih rizki. Allah ngasih lebih dari yang kita harapkan. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi Allah memiliki kemampuan untuk menjadikan kita selain manusia. Yang kedua Bapak Ibu, Allah punya sejuta cara untuk menghentikan nafas kita saat kita maksiat dan berbuat dosa. Saya pengen tanya, di antara kita ngerasa banyak dosa nggak? Kita banyak dosa. Mudah nggak buat Allah mencabut nyawa kita pas kita lagi berbuat dosa? Mudah. Pertanyaan saya, kenapa Allah nggak cabut saat kita lagi berbuat dosa? Karena atas dasar cinta. Nah, bayangin kalau Allah nggak cinta, bayangin kalau kita ada nih satu makhluk nih misalkan, kamu maksiat terus nih, cabut nih, balik nih gitu, suul khotimah. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa Allah nggak melakukan itu? Karena Allah cinta, ngasih kesempatan. Nah gitu ya. Tapi jangan heran, justru di saat Allah benci manusia adalah dia akan membiarkannya. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasaufa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, mereka bersenang-senang, mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi ketika kita justru dibiarkan, Bapak Ibu semua, di saat kita dibiarkan kok tiba-tiba kaya, nggak ada ujian segala macam, itu tandanya Bapak Ibu kita sedang diabaikan. Jadi apa tandanya kita dicintai Allah dengan diabaikan oleh Allah? Di saat dapat rizki, rizki itu mengingatkan kita ke Allah atau menjauhkan kita dari Allah. Di saat dapat rizki malah awalnya yang rajin sholat jadi nggak sholat, hati-hati, rizki itu bisa jadi istidroj. Istidroj adalah nyungkun. Ada yang tahu nggak nyungkun itu apa ya? Ngasih tapi nggak ridho. Nih, nah gitu, ngasih tapi nggak ridho. Ayah, aku pengen banget tuh mobil, pengen mobil. Jangan, kamu belum ini, jangan tuh, tapi terus maksa. Akhirnya, nih, nah itu berarti ngasih tapi nggak ridho. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang Allah abaikan, yang Allah benci adalah justru dia dibiarin tersesat. Nah, maka kita
muhasabah dalam diri kita. Kalau kita saat ini rezeki banyak, sehat-sehat aja, nggak ada ujian, jangan seneng. Nah, justru kita bertanya-tanya. Nah, para sahabat itu, mereka itu bertanya-tanya saat nggak dapat ujian. Nih kapan nih ujian datang? Perasaan saya gini-gini terus nih, nikmat terus nih, kapan ujian datang? Jadi sahabat itu justru menantikan ujian. Nah gitu ya Bapak Ibu semua. Nah sedangkan diri kita itu sedikit kita taat tapi banyak sekali maksiat. Nah gitu ya, taatnya dikit, maksiatnya banyak. Terus gimana caranya pengen masuk ke surga? Nah saya pengen tanya Bapak Ibu, siapa yang pengen rumah, tunjuk tangan, mewah? Ada? Ada ya? Nggak ada? Oh nggak ada, ya Allah nggak ada. Ini pada nggak ada atau nggak ngaku nih? Ngaku. Oke, siapa yang pengen mobil bagus? Oh. Sekarang, mau nggak? Mau sekarang? Mau ya? Nggak mau nanti? Nggak? Oke. Kira-kira surga lebih berharga nggak sama mobil? Oke, siapa yang mau surga? Sekarang. Wah, mikir-mikir ya. Mikir-mikir ya. Kenapa nggak mau sekarang? Saya pengen tanya, mobil pengennya sekarang. Surga lebih berharga nggak dari mobil? Lebih berharga. Kenapa nggak mau sekarang? Belum siap. Kenapa belum siap? Belum. Pak, di surga Pak, mobil Bapak mau kayak gimana itu gampang Pak. Nggak usah khawatirin mobil kalau di surga Pak. Masya Allah. Pertanyaan saya, kenapa kita belum siap? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita belum siap? Belum cukup bekal. Saya kan tadi nawarinnya bukan mati Pak. Saya nawarinnya surga loh. Saya nggak nawarin mati kok. Saya nawarinnya surga, bener ya? Siapa yang mau surga? Oke, surga memang perlu mati dulu. Tapi kan saya bilang tadi surga. Kalau saya ditanya, terus kalau Kang Odi maunya apa? Mau surga nggak? Mau. Saya mau sekarang. Alhamdulillah kalau bisa sekarang. Tapi yang nanya bisa nggak ngejamin saya masuk surga sekarang? Kan gitu, bener nggak, Bapak Ibu ya? Nah, jadi kalau ditanya mau surga nggak? Mau. Surganya kapan? Ya sekarang kalau bisa. Kan saya tadi bilang nggak dihisab dulu, bilang nggak? Nggak kan? Surga loh saya kan. Ya kan tawarin nah gitu ya. Nah tapi kita malah susah. Tapi justru gimana sih caranya kita masuk ke dalam surga? Surga itu suci. Kita banyak taat atau banyak maksiat? Banyak maksiat. Sedikit taat atau sedikit maksiat? Sedikit maksiat atau banyak maksiat? Banyak maksiat. Jadi Bapak Ibu, kita itu sedikit taatnya cuma dikit, maksiatnya yang banyak. Tapi pengennya masuk surga kan gitu. Nah itu kan kita ya, ngaku ya Allah saya ngaku dosa saya banyak, daripada bonyok kan lebih baik ngaku kan. Nah saya ngaku dosa saya banyak, ibadah saya sedikit gitu. Lalu gimana ya caranya biar Allah memasukkan kita ke dalam surga? Maka caranya Bapak Ibu semua, Allah akan memberikan ujian. Nah itu caranya. Biar hambanya itu layak masuk surga, maka di dunia dikasih ujian biar layak masuk surga. Tapi kalau nggak sempat di dunia ujian, maka dia nanti diujinya di mana? Di neraka. Gitu. Diujinya dengan dibersihin dulu. Jadi Bapak Ibu, surga bersih, kita misalkan kotor, tapi 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka ketika kita mau masuk surga, seperti layaknya mau masuk rumah yang bersih, kita belepotan kotor. Maka kita harus bersihin badan dulu, bersihin diri dulu. Maka di neraka itu ada yang cuman karena debu-debu doang, maka dikeprokin, hilang, ya masuk. Nah itu cepat tuh, dosanya dikit. Tapi ada juga yang, aduh kotor nih, kayak dicuci. Nah gitu ya, silakan masuk. Ada. Tapi ada yang belepotan, lalu yang nodanya udah masuk gitu, udah di sini, udah berminggu-minggu gitu ya. Nah, lalu juga udah begitu tebal dosa kotorannya. Gimana cara biar masuk? Dicuci dulu, dikucek-kucek dulu ya, dibanting-banting gitu kan, biar bersih kan. Dibanting dulu, kasih deterjen lagi, diulang lagi, masih kotor nih, masukin lagi, mesin cuci diputer-puter masih kotor, wah diperes-peres lagi, digemprak gitu ya. Kenapa? Karena kotor. Nah ya, jadi Bapak Ibu, itulah dosa-dosa kita. Ada yang di akhirat itu cuma dikeprukin, neraka udah masuk surga. Ada yang bertahun-tahun. Nah tapi Bapak Ibu jangan mau mampir meskipun sehari.
untukmu hukumanmu di neraka 1 hari setengah. Wah, 1500 tahun, Bu. Nah, jangan mau ya. Nah, maka gimana caranya Allah ngasih ujian? Karena dengan ujian Bapak Ibu itu sama dengan penghapus dosa, peninggi martabat. Nah, ya. Satu ketika Bapak Ibu semua, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memiliki karomah. Kalau nabi itu namanya apa? Mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Kalau orang soleh namanya ma'unah gitu ya. Nah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini memiliki karomah. Karomahnya adalah mukasyafah, kasyaf. Kasyaf itu bisa mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi ruh bisa dilihat oleh beliau gitu ya. Nah, beliau sedang bertamasya ke satu kuburan. Kuburan itu terdiri dari orang-orang soleh yang ahli ibadah, tapi mereka wafat dalam keadaan sudah tua. Lalu bertanya kepada penduduk alam barzakh itu, ya ahlu diyaru minal mu'minin, siapa di antara kalian yang ahli ibadah ini yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah, sedangkan kalian meninggal dalam keadaan tua dan taat ibadah. Maka jawaban kuburan yang tua itu, semuanya yang ada di situ yang meninggal dalam kondisi kakek-kakek dan nenek-nenek, menunjuk ke satu kuburan yang meninggal dalam keadaan masih muda. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibnu Qayyim itu beliau kaget, heran, takjub. Loh, kok bisa anak muda? Padahal antum kan ahli ibadah semua dan lebih meninggal dalam keadaan tua. Berarti amal ibadah harusnya lebih banyak dong. Benar gak Bapak Ibu? Logikanya kan gitu. Maka ditanyalah, ya syabab, ta'al, come here. Nah, kata sahabatnya, cot tomate kodasai. Wah, antusan sekedap gitu ya. Pas sudah datang itu, lalu ditanya, wahai pemuda, engkau meninggal dalam keadaan masih muda. Amal ibadahmu nggak sebanyak mereka, karena mereka lebih lama. Apa yang membuatmu begitu tinggi diangkat, lebih tinggi daripada mereka? Nah, ya Bapak Ibu semua, maka jawab seorang pemuda itu bilang seperti ini. Wahai Syekh, betul, sungguh kalau saya ibadahnya tidak sebanyak mereka, tidak sebaik mereka. Tapi Allah menganugerahiku berbagai ujian yang bertubi-tubi kepadaku selama aku hidup. Dan aku dianugerahi kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian itu. Nah ya, jadi Bapak Ibu, ujian itu akan menghapus dosa dan peninggi derajat. Bapak Ibu sekarang cek di dalam diri kita, banyak gak ujian kita? Nah, kalau banyak ujian kita, itu adalah tanda Allah sayang sama kita. Karena di dunia itu cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, paling banyak banter 80 tahun. Bapak Ibu kalau bertanya, berdoa sama Allah, doa pengen panjang umur sama dengan doa nekat. Nah, doa nekat. Ya Allah, panjangkan umur saya, kata Allah, misalkan dikabulkan, untukmu 300 tahun. Waduh. Bapak Ibu 300 tahun. Bapak Ibu tahu nggak ada usia yang 156 tahun belum wafat, belum meninggal. Nah, di Thailand ada ya, dia itu diem kayak gini, la yahya wa la yamut, nggak mati nggak hidup, tapi gerak. Tapi dia udah kayak gini kondisinya, udah kering kerontang Bapak Ibu. Wah, udah tinggal tulang dibungkus sama kulit. Bapak Ibu mau nggak panjang umur tapi kondisi seperti itu? Nggak mau. Jadi panjang umur doa nekat. Yang penting apa? Berkah umur itu. Jadi bukan banyak, bukan panjang, tapi berkah Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ujian. Nah ya, jadi ujian itu penghapus dosa, peninggi derajat. Contoh, kenapa para nabi itu mereka dapat surga, mereka dapat keridhaan Allah? Nabi Adam contoh. Nabi Adam itu diuji nggak Bapak Ibu? Diuji. Apa ujiannya? Yang pertama dulu adalah syajarah. Nah ya, diuji dengan buah. Nah, kalau setan menyamakan dengan buah khuldi. Maka di saat melakukan kesalahan, Nabiullah Adam itu diusir dari jannah. Nah, dari surga diusir gitu ya. Nah, sebetulnya itu memang tugasnya untuk di alam dunia gitu kan. Tapi wasilah di situ jadi dipercepat lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi setelah itu taubatnya ratusan tahun. Dosanya 1, taubatnya ratusan tahun. Lihat ujiannya. Ujiannya dipisahkan dengan istrinya ratusan tahun. Nabi Idris apa ujiannya? Nabi Idris ujiannya dicabut. Nah, sakaratul maut itu ujian Nabi Idris. Nabi Nuh ujiannya apa? Dia umatnya nggak ada yang dengerin, hanya beberapa orang saja. Nabi Nuh ujiannya. Dan ujiannya apa lagi? Banjir. Ujiannya apa lagi?
anaknya nggak mau taat. Betul ya? Nabi Sulaiman ujiannya apa? Nah, ini Nabi Sulaiman ujiannya adalah harta, kekayaan. Tapi ada lagi satu ujiannya. Ujiannya adalah nggak menyebut insya Allah dikasih ujian, anaknya cacat. Nah, jadi ujian. Ujian itu bukan hanya dalam kondisi yang sakit, tapi juga kita diuji dengan kekayaan. Nah, cek ya. Apa yang dimaksud ujian? Ujian adalah segala sesuatu yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Anak cacat, maka kita cenderung, ya Allah kenapa? Kok engkau nggak adil gitu. Nah, itu ujian. Kita dengan kekayaan yang membuat kita jadi nggak rajin ibadah, nggak mau sholat, nggak mau zikir, itu adalah salah satu ujian. Yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yunus, Nabi Muhammad, begitu ya. Apa bedanya Nabi dengan kita? Nabi sedikit kesalahan tapi ujiannya banyak. Sedangkan kita banyak kesalahan tapi ujiannya pengen dikit. Nah, itu bedanya kita sama Nabi ya. Nah, bedanya kita sama Nabi itu kayak gitu. Kita pengennya ujiannya dikit tapi banyak salahnya gitu. Maka siap-siap maunya di mana ujian itu? Mau di dunia atau mau di akhirat? Bapak Ibu semua, maka para sahabat itu, para ulama khalaf, para ulama salaf, itu mereka bertanya-tanya sama Allah. Ya Allah, kenapa ya kok saya belum diuji? Ada nggak yang di sini kayak gitu doanya? Ya Allah, kapan sih ujian ini berakhir? Paling gitu kan doanya ya, terkait ujian. Ya Allah, ini ujian mulu nih saya gitu. Padahal ujiannya cuma sekali doang. Dalam setahun cuma sekali. Kalau para sahabat itu di saat dapat ujian, mereka sambut dengan rasa syukur. Ini saatnya saya diangkat derajat oleh Allah. Ini saatnya saya dihapus dosa-dosa saya. Gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, maka ini adalah slide-slide terakhir begitu ya. Jadi gimana sih terhadap ujian? Maka kita hanya ada dua. Apakah kita mau diuji dulu atau kita uji diri kita sendiri dengan ketaatan? Nah, maka pengarsa Abah itu memberikan wasiat ya, memberikan tanbih kepada kita. Tiada lain amalan kita thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun ruhani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Di saat kita terus mengamalkan ketaatan, maka siap-siap Bapak Ibu semua, kita akan ditunjukkan jalan rezeki yang baik, dibukakan peluang-peluang gitu ya, yang tadinya kok susah banget rezeki gitu. Zikirnya diperbanyak. Nah ya, maka dipertemukan dengan orang yang tepat, diperlihatkan solusi yang tak terduga. Ada jaminan dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika hamba melakukan ketaatan demi ketaatan, terus menerus ketaatan, Allah pun menjadi jatuh cinta kepada dia. Saat Allah jatuh cinta, maka Allah mengumumkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai Fulan bin Fulan itu. Nah ya, luar biasa. Jibril langsung mengumumkan kepada seluruh penduduk langit pun seketika mencintainya. Dan di saat ia dicintai oleh penduduk langit, di bumi dia pun dicintai. Maka Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, tatapannya itu penuh dengan senyuman. Persis seperti Bapak Ibu sekarang. Kayaknya nggak ada yang senyum nih. Nah ya, tanda cinta Allah itu kenapa? Lovable. Ketika melihat wajahnya itu kok enak gitu. Kayak mudah untuk kita itu menyukainya. Bukan harus cinta ya, mudah. Jadi orang tuh disukai lah, karena tatapannya penuh dengan senyum. Seperti Bapak Ibu sekarang lah persis. Wah, gitu ya. Langsung senyum nih tiba-tiba yang tadi cemerut. Takut nggak dicintai sama Allah ya. Nah gitu ya. Bapak Ibu, satu ketika Abah Anom, pengarsa Abah itu ditanya, Abah saya tuh punya kendala ini, saya punya ujian ini, ujian itu, saya tuh pengen naik jabatan, saya pengen ini, pengen itu. Gimana caranya? Ya buatlah Allah mencintainya. Maka jawaban pengarsa Abah itu seperti ini Bapak Ibu. Abah, ujian saya banyak Abah. Zikir sing seueur bager. Nah, ada yang tahu? Zikir yang banyak. Abah, saya itu ujian bertubi-tubi. Abah, saya itu pengen dapat promosi nih, biar saya nanti punya kebijakan yang bagus buat rakyat. Zikir sing seueur bager. Abah, anak saya, nah gitu ya, anak saya itu susah banget nih, Abah, susah banget dibilanginnya, susah banget nih anak saya, gimana caranya, dia speech delay atau apa segala macam. Jawaban Abah gimana?
Zikir sing seueur bager. Nah, itu jawaban pengarsa Abah. Jadi solusi dari kehidupan di dunia dan di akhirat untuk ikhwan thariqah Qadhiyah Naqsyabandiyah, intinya akar dari semua solusi dari ibadah itu akarnya adalah zikir ternyata. Nah, innani anallah. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Fa'budni itu artinya apa? Sembahlah aku. Salah satu contoh sembah adalah dengan salat. Bentuk ibadah bukan hanya salat ya, atau salat doang. Bukan hanya salat. Salat salah satu contoh, wa aqimis sholata lidzikri. Inti dari salat apa? Zikir. Maka khusyuk, faktor penentu khusyuk bukan tahu arti, bukan tahu makna, tapi ingat sama Allah, zikir. Tahu arti, tahu makna belum tentu ingat sama Allah. Contoh, idza jaa nasrullah, idza jaa itu apa ya? Jaa itu perasaan pergi atau datang ya? Jaa. Kata Ustadz kayaknya datang, datang. Idza jaa. Ingat itu tuh. Nasrullah, pertolongan Allah kayak gimana ya? Oh, ingat. Waktu itu kan Nabi Muhammad di pas pasukan Abraha menyerang, ya kan? Dia kan pakai gajah. Tapi gajahnya kayak gajah Thailand apa gajah Sumatera ya? Jadi mikirin Allah bikin gajah tuh. Bikin gajah. Padahal kita lagi mengartikan makna. Bukan berarti tahu makna itu jelek, itu bagus, pendukung kehusyuan. Ya, tapi kalau itu penentu kehusyuan, orang Arab harusnya lebih khusyuk daripada kita. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, karena bahasa Arab, bahasa mereka, tapi belum tentu. Maka kunci rumus khusyuk adalah lizikri, zikir sama Allah, ingat sama Allah, zikrullah. Maka jawabannya zikir sing seueur bager gitu ya. Sehingga tujuan kita ini terakhir ya Bapak Ibu semua adalah ilahi. Ini sebenarnya slide-nya masih ada, jadi sekitar 3 jam lagi. Nah ini ya slide-nya masih banyak nih saya nih, tapi saya rangkum dengan ini. Kita tentunya sudah familiar dengan ini ya. Ibadah orang itu ada yang transaksional, ada yang sholat duha karena mengharap pengen rizki banyak, baca al-waqiah pengen rizki banyak gitu ya, sholat tahajud pengen dapat promosi, sholat istikharah biar dapat jodoh kan gitu ya. Nah kalau tujuan itu sudah tercapai Bapak Ibu semua, maka hilanglah semuanya. Nah ibadah kita langsung nggak ada. Nah itu adalah tujuan. Maka di dalam kita itu ada didawamkan ilahi anta maksudi, wahai Allah engkaulah maksudku, waridho kamatlubi, hanya engkaulah tujuanku, ridhomu yang kutuju. Bapak Ibu ada maksud, ada tujuan. Masjid ini semuanya ada maksudnya. Bapak Ibu datang ke sini berarti maksud Bapak Ibu ke masjid. Apa bedanya maksud dan tujuan? Maksud itu adalah yang kita ingin capai di sini nih. Maksudnya ke masjid. Tapi tujuan ke masjid mau ngapain? Nah itu beda-beda niatnya. Ada yang pengen ketemu si A, ada yang pengen dapat makan gratis misalkan ya. Ngaku aja daripada bonyok saya itu mah ya. Ada juga yang pengen khotaman, ada yang pengen zikir, ada yang pengen dapat kajian sampai selesai gitu ya. Maka tujuan itu beda-beda. Maksudnya semua sama yang hadir di sini. Maksudnya adalah ke masjid. Tapi tujuan bisa beda-beda. Ya, maksud kita sama-sama doanya ke Allah, tapi tujuan doanya beda-beda. Ada yang pengen sama Allah itu pengen kaya, pengen kesehatan, pengen panjang umur, pengen anak itu bisa lulus kedokteran, kan itu tujuan. Tapi ada yang ridho yang pengen tujuan kita. Maka kita dawamkannya bukan hanya maksudnya ke Allah, maksudnya ke Allah udah bagus. Artinya doanya ke Allah, karena ada maksudnya ke dukun ada. Nah gitu ya. Maka ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah maksudku. Apa tujuan maksudnya ke Allah? Cari apa? Ridho kamatlubi. Nah maka lanjutannya adalah a'tini itu apa? Limpahkan. Limpahkan apa? Mahabbataka, kemampuan. Nah pertanyaannya, kenapa kemampuan untuk mencintaimu? Bukan a'tini mahabbataka, ya Allah limpahkanlah cintamu padaku. Kenapa enggak gitu? Kenapa? Ya Allah limpahkan aku, berikan aku kekuatan untuk bisa mencintaimu. Aneh nggak tuh? Aneh nggak? Kenapa? Karena Allah sudah cinta sama kita. A'tini mahabbataka, di saat kita cinta sama Allah, Allah pasti lebih cinta sama kita.
Ketika hamba mendekatiku sejengkal demi sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta demi sehasta. Ketika hambaku mendekatiku sehasta demi sehasta, aku akan mendekatinya sedepa demi sedepa. Ketika hambaku berjalan mendekatiku, aku akan berlari mendekatinya. Jadi kalau kita Bapak Ibu mencintai makhluk, belum tentu makhluk itu cinta sama kita. Buktinya saya mau nikah susah tuh, nggak suka. Ya, nggak pada suka sama saya, ditolak mulu, bener nggak? Nah, maka istri saya bilang kayak gini, suamiku di antara semua laki-laki yang melamarku hanya engkau yang kuterima. Saya juga nggak kalah, istriku di antara semua wanita yang kulamar hanya engkau yang menerima. Gitu. Jadi kita semua berdua, saya bilang kita berdua bisa masuk surga. Karena aku masuk surga karena bersyukur mendapatkanmu, kamu masuk surga kamu bersabar mendapatkanku kan gitu ya. Nah, jadi dia sabar dapetin saya gitu kan. Nah, ya Bapak Ibu semua, jadi itu itu ma'rifat. Nah, ya mahabbataka. Kalau cinta sama makhluk belum tentu dapat cintanya makhluk. Cinta sama Allah pasti Allah mencintai kita. Wa ma'rifataka, dan kedekatan yang erat denganmu. Maka kita tingkatkan transaksional menjadi mutawasid, hanya Allah lah tujuanku, sampai satu titik di mana kita termasuk mukhlas. Mukhlas itu ila ibadaka minhumul mukhlasin. Itu adalah kondisinya muntahi. Muntahi itu sudah tidak ada aku, hanya ada Allah. Yang menggerakkanku untuk ibadah adalah Allah. Yang menggerakkanku untuk sholat adalah Allah. Yang menggerakkan lisanku untuk berzikir adalah Allah. Nah, maka ini sudah tahapan level tertinggi, yaitu muntahi. Maka Bapak Ibu, luar biasanya pengarsa Abah itu merangkum berbagai jenis, termasuk tadi ketika khotaman adalah diawali khotaman itu dengan tawasul. Itu sudah ada doa belum? Belum ada doa. Lihat ya, betapa adabnya sangat tinggi sama Allah. Tawasul dulu kepada Nabi Adam, Siti Hawa, kepada ikhwanihi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya. Maka di yang silsilah kedua itu bukan summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi, enggak ada ummahatihinya. Kenapa enggak ada ummahatihinya? Karena para nabi enggak ada perempuan. Maka summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya, kan minal anbiya dari para nabi. Jadi tidak ada ummahatihi. Jadi mohon dibenerin, karena saya sering dengar ada imam khotaman yang summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi. Ada enggak ummahatihi ibu-ibu kita itu yang nabi, ada enggak? Enggak ada. Kalau waliyah ada. Nah gitu ya Bapak Ibu. Ke para nabi, lalu ke para sahabat khulafaur rasyidin, terus sudah ada doa di situ? Belum ada doa. Lihat. Lalu sholawat. Setelah sholawat apa? Alam nasroh. Setelah alam nasroh apa? Qul huwallahu ahad. Sudah ada doa di situ? Belum. Setelah alam nasroh apa? Syekh Ahmad Bakir. Lalu sholawat. Setelah sholawat, Allahumma ya qadiyal hajat. Itu doa bukan? Itu munajat. Ada nggak permintaan di situ? Allahumma ya qadiyal hajat. Wahai Allah, engkaulah sang pengabul segala jenis hajat. Ada nggak doa minta di situ? Minta nggak sama Allah kita? Nggak minta. Ya Allah, ini hebatnya para waliullah, membuat susunan khotaman ya, itu adabnya sangat tinggi. Allahumma ya kafi'al muhimmat, wahai Allah sang pencukup segala jenis kepentingan. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah sang penepis segala bala, ya, penolak segala bencana. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah sang peninggi derajat. Ada nggak minta sama Allah di situ? Nggak ada. Wahai Allahumma ya syafi'al amr, wahai Allah sang mengangkat segala jenis penyakit. Allahumma ya mujibad da'wat, wahai Allah yang pengabul segala jenis permintaan permohonan. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah sang pengasih di antara penyayang. Sudah ada doa? Belum, munajat. Lanjutnya apa? Allahumma shalli ala Muhammad, qul huwallahu falaq, terus sampai ke la ilaha illa anta. Sudah ada doa di situ? Belum. Ya Latif berapa belas ribu? 16.000 sekian. Selesai ya Latif baru doa, dan doanya itu Bapak Ibu, doanya sangat luar biasa, ungkapan cinta seorang hamba kepada Allah. Nah ya, bahkan di situ ada qodistah qoinaha. Nah sebelum itu apa? Ada yang hafal nggak? Nah ya, qodistah qoinaha. Nah gimana? Allah ya latif ya man nas'aluka bil khaufi wal khaufi antu fina fil khaufi wal khaufi innaka qul taqul kal haq Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wal qawiyul aziz. Allahumma inna nas'aluka ya qawiyyu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, aku minta ya qawiyyu, ya azizu, ya mu'inu,
biquwwatika dengan kekuatanmu, wa izzatika dengan kehendakmu. Biquwwatika wa izzatika ya matin antakun lana wa'anan wa amina fi jamil aqwali, dengan seluruh aqwali ucapanku, wa ahwali dan kondisiku, wa af'ali dan gerakanku. Qadistah koinaha min goflanitina, meskipun ya Allah jauhkan kami dari bala. Qadistah koinaha, meskipun kami berhak mendapatkan bala itu gara-gara apa? Kelalaian kami min goflatina wa dzunubina, tuh, dan dosa-dosa kami. Itu doa cinta kita kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya aku tuh berhak dapat bala. Tuh ya, tuh doa ya Latif tuh sangat dahsyat, merayu Allah. Nah, maka dengan merayu Allah, karena Allah sayang, Allah kasihkan jauh lebih ekspektasi. Maka khotaman adalah amalan yang pamungkas, amalan yang sangat dahsyat, karena doanya itu baru di akhir tuh. Dan doanya juga doa ungkapan cinta. Itulah doa tentang destinasi cinta. Nah, inilah hakikat dari destinasi cinta. Tujuan cinta kita kemana? Kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbat wa ma'rifatak. Setelah sudah destinasi cinta itu, Allah memberikan hadiah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan.